Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini? Yaitu sifat bahan, konduktor, dan isolator. Kita akan pelajari bersama. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan pelajari satu persatu. Apa itu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Di konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya apa? Contohnya adalah bahan logam seperti besi, aluminium, tembaga. Ini adalah bahan konduktor. Yang kedua adalah isolator. Apa itu isolator? Adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya apa? Kayu, kain, dan plastik. Ini contoh dari bahan isolator. Kemudian yang terakhir adalah semikonduktor. Ini adalah bahan yang sedikit menghantarkan panas, hanya sedikit saja menghantarkan panas. Ini contohnya adalah silikon. Kita pelajari selanjutnya. Nah, ini kalian lihat gambar di atas adalah panci penggorengan ya. Nah, di sini memanfaatkan dua bahan. Yang pertama adalah isolator. Ini yang pegangannya karena agar tidak mengantarkan panas. Jika dipegang maka disebut isolator. Kemudian yang untuk menggoreng namanya konduktor ya, yang dapat mengantarkan panas. Nah, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan bersamaan seperti alat yang di atas ini ya. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas mengalir ke pengguna panci sehingga melindungi tangan pada saat memasak ya. Ketika memasak yang dipegang pas isolatornya gitu ya, jadi tidak panas. Selanjutnya, contoh bahan di sekitar kita yang memanfaatkan sifat-sifat benda sebagai konduktor dan isolator selain alat masak, yaitu selimut. Ya, tadi malam sudah memakai selimut ya. Bagaimana cara kerjanya? Selimut memerangkap udara. Jadi udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh. Ya, hal ini juga berlaku untuk jaket dan sarung tangan. Selanjutnya, contoh benda yang memanfaatkan sifat bahan konduktor isolator. Ini adalah caret ya. Caret di pegangannya isolator. Kemudian ditutupnya ini juga isolator, dan di bawahnya untuk memasak atau ini namanya konduktor. Tadi panci ini isolator, penutupnya juga isolator, dan penampangnya konduktor. Pernah lihat solder? Ya, pernah ya. Ini solder, atau mungkin belum pernah ya. Solder ini menggunakan juga dua prinsip ya. Konduktor ini yang di ujungnya untuk mensolder timah, dan isolatornya di pegangannya ya. Magic jar juga ya, konduktor di dalamnya, isolator pada pegangannya. Nih, di sini hingga tidak panas. Selanjutnya anak-anak, selain contoh di atas, benda yang memanfaatkan sifat konduktor isolator adalah termos. Nah, termos ini benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol. Saya kira semua punya di rumah ya. Nah, mempunyai dinding berlapis. Siapa yang menciptakan? Diciptakan tahun 1902 oleh James Dewar. Ya. Siapa tadi? James Dewar.
digunakan untuk menyimpan air agar suhunya tidak berubah, tidak cepat berubah gitu ya. Termos dibuat dengan memanfaatkan sifat konduktor dan isolator pada bahan pembuatnya. Dinding termos terbuat dari 2 lapis, yaitu berbahan plastik logam pada bagian luarnya dan berbahan kaca pada dinding bagian dalam agar suhu panas air dapat bertahan lama. Jadi fungsinya apa termos tadi? Fungsinya untuk menyimpan air agar suhunya tidak cepat berubah. Ini gambarnya, kalian